أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته في يوم لقاء ربه وبعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib mengajak kepada diri khotib sendiri dan umumnya kepada kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini ada hubungan kita dengan Allah dan ada pula hubungan kita dengan sesama manusia. Kedua hubungan ini akan mempengaruhi bagaimana kebahagiaan kita di dunia dan bagaimana kebahagiaan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang pertama kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah olehmu Allah, janganlah kesekutukan Allah dengan apapun. Kita tahu bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali adalah yastajibu li amrillah, mengajak orang untuk mentaati perintah Allah. Fa'akhadha yad'u li ibadatillah. Nabi keluar dari rumahnya mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahdahu wa nabdil asnami, dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dalam hidup ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan janganlah sekutukan Allah dengan apapun. Ketika ada orang yang hidup di dunia ini baik ibadahnya kepada Allah, baik solatnya, baik zakatnya, baik puasanya, baik hajinya, baca Qur'annya, zikirnya dan sebagainya, akan membawa hasil yang baik ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hubungan yang baik itu ditata dengan sesama manusia. Di antara manusia itu yang memiliki tingkatan paling tinggi, wabil walidaini ihsana. Kata Allah, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Kita tahu bahwa hari ini banyak orang yang merasa ketika dia telah menikah, maka pada saat itu hubungannya dengan orang tuanya biasa-biasa saja. Padahal kata Allah, wa barra biwalidayhi wa lam yakul jabbaron asiyya. Pada orang tua itu punya 3 sifat seperti Nabi Yahya. Apa sifatnya? Pertama, perhatian pada mereka. Yang kedua, tidak sombong. Yang ketiga, tidak durhaka.
Hari ini banyak anak yang tidak lagi bertanya keadaan orang tuanya. Banyak anak yang tidak bertanya apakah orang tuanya bisa menyelesaikan kebutuhannya atau tidak. Padahal perhatian kepada orang tua itu sangatlah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak menjadi anak yang sombong. Yang ketiga, tidak menjadi anak yang durhaka kepada Allah. Menjadi anak yang durhaka kepada orang tua sama dengan kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'u haqqun 'alallahi alla yudkhilahumul jannah. Ada 4 manusia yang tidak punya tempat di surga. Salah satunya aqul walidain, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau kita punya sifat yang baik pada orang tua, perhatian kepadanya, tidak sombong lagi, tidak durhaka. Nabi Yahya Allah ceritakan, wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamatlah dia ketika dia dalam kehidupannya, selamatlah pula ketika dalam kematiannya, dan selamatlah pula ia ketika dibangkitkan dari kematiannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya kata Allah, wa bidzil qurba. Berbuat baiklah kita kepada kaum kerabat. Banyak hari ini orang gara-gara harta warisan, pembagian harta warisan, tidak lagi berbicara dengan kaum kerabatnya. Banyak orang hari ini hanya gara-gara dunia, gara-gara harta, ternyata mereka tidak lagi menjalin silaturahim dengan karib kerabatnya. Kata Allah, wa bidzil qurba. Berbuat baiklah engkau kepada karib kerabatmu. Kenapa? Karena itu pun akan nanti berdampak pada kehidupan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wal yatama wal masakin. Berbuat baiklah kepada anak yatim, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Betapa banyak hari ini orang yang tidak peduli dengan keberadaan anak yatim. Betapa banyak hari ini orang yang tidak mau memberi makan orang-orang miskin, padahal dia memiliki harta yang berlimpah ruah. Padahal Allah menyuruhnya untuk berbuat baik kepada anak yatim dan kepada fakir miskin. Bagaimana agar kita selalu berbuat baik pada mereka? Kata ulama, ada 2 rasa yang tertanam dalam diri. Yang pertama, rasa sayang pada mereka. Yang kedua, rasa kasihan pada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia pergi kemana-mana dengan pamannya Abu Thalib, Abu Thalib selalu mengatakan, ini adalah anakku. Sampai suatu ketika di usianya 12 tahun, walamma tammalahu sallallahu alaihi wasallam minal umri 12 sanatan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun, safara ammuhu Abu Thalib ila Syam, maka pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan ke Syam, litijarati, yaitu perjalanan dagang. Fa akhadahu ma'ahu, Nabi ikut bersama pamannya. Walamma nazala ar-rakbu Basra, ketika sampai mereka di Basra, marru hunaka rohibin, mereka di sana bertemu dengan rohib. Wa kana aliman bil Injil, seorang yang sangat ahli dalam kitab Injil. Khabiran bisu'unin nasraniyati, dan orang yang begitu memahami seluk-beluk agama Nasrani. Dia melihat Nabi, dia pandang Nabi, dia ajak Nabi berbicara. Tsummal thafata ila Abu Thalib, kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Abu Thalib. Dia bertanya kepada Abu Thalib, ma hadzal ghulamu minka, anak ini siapa di sisimu, atau apamu anak ini? Abu Thalib mengatakan, huwa bani, dia adalah anakku. Kenapa Abu Thalib mengatakan Nabi adalah anaknya, bukan keponakannya? Karena kata ulama, li syiddati mahabbatihi, karena dia begitu sayang kepada Nabi, wa syafaqatihi alaihi, yang kedua karena dia begitu kasihan kepada Nabi. Ketika kita melihat anak yatim dengan rasa sayang, melihat orang-orang miskin dengan rasa sayang, maka kita akan memberi pada mereka. Karena hakikatnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman kita kepada Allah sebelum kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Yang kedua, wasafaqatihi alaihi,
atau paling tidak kasihan pada mereka yang sudah tidak punya ayah, kasihan pada mereka yang kebutuhannya tak terpenuhi, kasihan pada mereka yang menangis di tengah malam berdoa agar anak mereka bisa sekolah dan esok hari bisa makan. Dengan rasa itu maka kita akan berbuat baik pada mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wal jari dzil qurba wal jaril junub. Berbuat baiklah kita kepada tetangga-tetangga dekat kita dan berbuat baiklah kita kepada tetangga-tetangga jauh kita. Hari ini banyak orang yang tidak lagi bertetangga. Hari ini banyak orang yang tidak peduli dengan nasib tetangga. Padahal kata Nabi SAW, tetangga itu akan berpengaruh pada penempatan kita nanti di akhirat, di surga atau di neraka. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarihi, maka dia wajib berbuat baik pada tetangganya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kebaikan-kebaikan yang harus terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, kebaikan hubungan kita dengan Allah dengan cara beribadah kepada Allah dan jangan mensekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, berbuat baik pada kedua orang tua. Yang ketiga, berbuat baik pada karib kerabat. Yang berikutnya, berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin, lalu berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Itulah akhlak seorang muslim yang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.